Bab 141-145. Bab 141, Waktu Hidup dan Mati. Beberapa suap menyebabkan esensi ametis di atas meja batu dijilat dengan bersih. Xiao Yan dengan santai menyeka kotoran di tepi mulutnya. Membalikkan punggungnya, melihat sosok Yao Lao yang tertegun, dia dengan jijik mendengus, pemborosan benar-benar memalukan. Memang, benar-benar memalukan. Tanpa berkata-kata menganggukkan kepalanya, Yao Lao dengan tercengang menggelengkan kepalanya lalu mendesak, pergilah, cepat mundur. Jika tidak, benda kecil itu akan kembali. Mendengar pengingat Yao Lao, Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan cepat, matanya sekali lagi dengan enggan menyapu sisa-sisa noda ungu di atas meja batu dan kemudian berbalik untuk bergegas keluar menuju pintu masuk. Atribut angin Douqi yang ditinggalkan Yun Zi di tubuhnya sepenuhnya diaktifkan pada saat ini. Kecepatan Xiao Yan lebih cepat dari sebelumnya dan ketika kakinya bergerak, mereka bahkan menciptakan perasaan kabur. Setelah Xiao Yan melompat melewati lorong, dia bergegas menuju pintu masuk gua tanpa ragu-ragu. Namun tidak lama setelah keluar dari lorong, raungan marah datang dari depannya. Tepat setelah itu, singa bersayap ametis kecil yang buas muncul dalam pandangan Xiao Yan, memelototinya. Melihat singa bersayap ametis yang tiba-tiba menyerbu masuk, wajah Xiao Yan sedikit berubah. Kecepatan yang dia jalankan dengan cepat turun saat kakinya tergelincir di tanah selama 10 meter atau lebih sebelum berhenti dengan mantap. Pada saat ini, jarak antara Xiao Yan dan singa bersayap ametis kecil hanya puluhan meter. Dengan getir menatap orang yang hampir setengah ukuran lorong itu, Xiao Yan menggerutu, racun diare itu, mengapa tidak menyebabkan binatang itu keluar sampai mati? Maaf, aku lupa lagi. Singa bersayap ametis kecil lahir dengan esensi kelahiran singa ametis, sehingga dapat memahami status yang terakhir kapan saja. Karena Anda memecahkan kristal ametis, saya kira itu pasti membuatnya khawatir. Saat Xiao Yan khawatir, suara permintaan maaf Yao Lao yang benar-benar pantas untuk dipukul, melayang keluar dari ring. Mulutnya berkedut intens, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Karena tidak ada waktu untuk repot-repot dengan Yao Lao, Xiao Yan mengangkat kepalanya, dengan gelisah melihat binatang ini yang mirip dengan tiran raksasa di matanya. Warna ungu muda mulai muncul di mata buas yang menatap tajam ke arah Xiao Yan. Lapisan kristal ungu yang lebih tipis dari induknya, mulai bersinar dan memancarkan cahaya ungu tetapi untungnya karena ini masih di dalam gua dan tanpa matahari bersinar, binatang ametis kecil tidak dapat berhasil memanggil ungu. Api, jika tidak, Xiao Yan benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri lagi. Hau, melangkah ke depan, energi yang sangat besar dicakarnya menyebabkan seluruh bagian dalam gua bergetar. Beberapa batu nyasar yang jatuh dari dinding menabrak kaki Xiao Yan. Menelan air liurnya, Xiao Yan mencengkeram Heavy Swan Ruler-nya, mengerahkan beberapa kekuatan dan memutar-mutarnya di telapak tangannya untuk meletakkannya di dalam storage ring-nya. Menghadapi peringkat 3 Magic Beast ini, Xiao Yan tidak berani menahan kekuatan apapun. Terkadang, sepersekian detik itulah yang berarti perbedaan antara hidup dan mati. Setelah penguasa berat meninggalkan tubuhnya, Xiao Yan merasa lebih ringan dan lebih gesit sementara Douqi di dalam tubuhnya mengalir jauh lebih alami. Setelah lolos dari pengekangan, seluruh tubuh Xiao Yan memancarkan kekuatan tak terbatas. Melompat ringan, Xiao Yan akhirnya tenang dari keadaan panik sebelumnya dan mulai mencari kesempatan untuk melarikan diri. Cakar tajam itu dengan ringan menggores tanah, menggores banyak retakan kecil di tanah yang keras. Singa bersayap, ametis yang kecil melangkah maju sekali lagi, ekornya yang besar menghantam tanah dengan keras. Sebuah batu raksasa hancur berkeping-keping dan mengandalkan kekuatan ekornya, singa bersayap ametis kecil melompat ke depan sejauh puluhan meter, menerkam ke arah Xiao Yan dengan marah. Sosok besar itu meninggalkan bayangan yang menindas di tanah. Mengangkat kepalanya dan melihat binatang seperti gunung itu, lutut Xiao Yan sedikit menekuk, mengangkat telapak tangannya dan menuju atap lorong, kekuatan hisap yang kuat melonjak keluar. Tubuhnya terbang lurus ke atas dan seperti kadal, dia menempel di dinding batu. Melihat singa bersayap ametis kecil yang baru saja meleset, Xiao Yan dengan erat meraih dinding batu sambil mempertahankan daya isapnya. Hal ini mengakibatkan tubuhnya tergantung di dinding batu tapi itu tidak menghentikannya saat dia dengan liar memanjat menuju pintu keluar gua. Setelah mendaki jarak pendek, singa bersayap ametis kecil itu menoleh dan menatap Xiao Yan yang merangkak. Mulut raksasanya terbuka sementara kepalanya bergeser ke belakang dan sesaat kemudian,
api ungu melesat ke arah Xiao Yan. Sialan! Merasakan panas dari api ungu, telapak tangan Xiao Yan mengendur dan tubuhnya terbalik dan jatuh ke tanah. Jari-jari kakinya melompat dari dinding batu dan seperti anak panah yang baru saja lepas dari busurnya, dia dengan gila-gilaan terbang menuju pintu keluar gua. Melihat pencuri ametis Lionbird Essence melarikan diri, singa bersayap ametis kecil mengeluarkan raungan marah. Sayapnya bergetar hebat, memanjang di dalam gua. Cakarnya melompat dari tanah dan tubuhnya melayang ke depan saat mulai mengejar sosok yang berlari di depan. Di dalam gua gunung, seorang pria dan seekor binatang buas, satu melarikan diri, satu mengejar, itu adalah waktu yang intens antara hidup dan mati. Melonjak dari jarak pendek lagi, tembakan kekuatan dari belakang Xiao Yan menyebabkan dia segera membalikkan tubuhnya. Sebuah batu raksasa terbang di atas kepalanya, menabrak dinding batu dengan keras. Itu hancur, tetapi beberapa retakan juga muncul di dinding batu. Melihat kekuatan yang berasal dari batu, Xiao Yan menarik napas dingin sementara langkah kakinya menjadi lebih mendesak. Tapi betapapun cepatnya kecepatan Xiao Yan, dia masih belum mampu bersaing dengan penerbangan singa bersayap ametis yang kecil dan setelah pengejaran ini berlanjut selama beberapa menit, Xiao Yan akhirnya mulai merasakan niat membunuh di belakangnya semakin kuat. Jelas, singa kecil itu secara bertahap memperpendek jarak. Dipaksa ke dalam situasi berbahaya seperti itu, di telapak tangan Xiao Yan ada aliran botol batu giok yang terus-menerus dikeluarkan dari ring dan tanpa peduli tentang apa itu, mereka mati-matian terlempar ke belakang. Ping-ping. Hantaman botol giok menyebabkan awan bubuk berwarna-warni muncul di lorong. Namun, ini memiliki sedikit efek dalam menghalangi singa bersayap ametis yang kecil. Setelah berlari untuk jarak yang jauh lagi, Xiao Yan anehnya menemukan bahwa tubuhnya semakin panas. Gelombang panas dipancarkan dari jalur qi-nya, setiap helai tanpa henti berintegrasi dengan darah, tulang, dan dagingnya. Apa yang sedang terjadi? Perubahan mendadak di dalam tubuh Xiao Yan menyebabkan jantungnya membeku sesaat. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk berhenti dan merenung. Energi murni yang dibawa oleh panas di dalam tubuhnya menyebabkan kecepatan Xiao Yan meledak dan pada saat yang sama, memungkinkan dia untuk sementara melarikan diri dari mulut singa. Oh ya? Apakah ini ametis essence yang baru saja aku telan? Saat berlari, Xiao Yan tiba-tiba bertanya-tanya. Energi yang begitu kaya, menghela napas dengan takjub, wajah Xiao Yan berubah tiba-tiba. Gelombang panas yang ada di dalam tubuhnya muncul semakin banyak saat dia berlari. Pada awalnya, Xiao Yan dapat mengandalkan tubuhnya untuk menyerap energi tetapi saat tubuhnya mencapai batasnya, gelombang panas di dalam tubuhnya masih terus meningkat. Akhirnya, warna ungu mulai samar-samar muncul di kulit Xiao Yan. Sial, itu hanya beberapa suap, perlu ada begitu banyak energi. Tidak ada tempat untuk meletakkannya di tempat lain. Xiao Yan memarahi. Tubuhnya mulai menjadi sangat panas, menimbulkan sedikit ketakutan di hati Xiao Yan. Ah, pakaian di tubuh Xiao Yan mulai menjadi sangat kering sementara warna merah dan ungu melintas di wajahnya. Membuka mulutnya dan menghirup udara panas berulang kali, Xiao Yan tampak seperti berada di neraka. Ho, mengejar di belakang Xiao Yan, sebagai ametis winged lion kecil melihat energi ungu yang merokok dari tubuh Xiao Yan, kemarahan dan kemarahan di mata binatang meningkat pesat. Ini awalnya miliknya, namun sekarang dicuri oleh manusia bodoh ini. Memikirkan hal ini, singa bersayap ametis kecil mengeluarkan raungan ganas. Cakarnya dengan keras menginjak tanah saat esensi ungu di sayapnya melonjak jumlahnya, menyebabkan kecepatan binatang itu meledak. Kepalanya yang besar menuju ke belakang Xiao Yan dan melihat situasi ini, jika terhubung, akan sulit bagi Xiao Yan untuk melepaskan diri dari nasib tubuhnya yang meledak. Kekuatan gila menuju punggungnya terdeteksi oleh Xiao Yan. Wajah merah ungu yang dihadapinya tiba-tiba berbalik dan di kedua telapak tangannya, Qi ungu, Douqi kuning pudar dan Douqi berwarna hijau muncul secara bersamaan. Tiga jenis energi berkumpul di lengan Xiao Yan dan semuanya menyerang singa bersayap ametis yang kecil. Bang! Raungan besar terdengar melalui lorong gua, mengguncang beberapa batu liar. Puci! Energi yang sangat besar dari lengan menyebabkan tubuh Xiao Yan terbang keluar seketika. Mulut darah segar juga dimuntahkan, membasahi pakaiannya. Meskipun Xiao Yan cukup menyedihkan, karena ledakan dari beberapa energinya, singa bersayap ametis kecil yang buas itu meledak di udara dan berputar beberapa putaran, sebelum mendarat dengan keras di dinding batu. Garis retakan mulai menyebar di belakang punggungnya. Segera mundur, Xiao Yan,
dengan bantuan pilar batu, akhirnya berhenti. Namun, sebelum dia bisa menyeka darah dari bibirnya, dia melihat singa bersayap ametis kecil yang buas yang sekali lagi menerkam ke depan dan dia berbalik untuk mulai melarikan diri. Mengabaikan raungan konstan di belakangnya, gelombang panas ungu di dalam tubuh Xiao Yan mulai sedikit mereda, mengikuti pelepasan sebelumnya. Meminjam energi besar dari benda aneh ini, Xiao Yan dengan putus asa melarikan diri ke mulut gua yang akhirnya bisa dia lihat. Ho, di belakang punggungnya, gelombang panas mendekat, menyebabkan pakaian di punggung Xiao Yan terbakar menjadi abu. Aliran api yang konstan juga meninggalkan luka di punggung Xiao Yan. Menggigit giginya dan menahan rasa sakit, Xiao Yan mati-matian berlari dengan mata memerah. Pada saat ini, berhenti sejenak berarti kematian. Cahaya putih dari pintu masuk mulai menjadi semakin terang, Xiao Yan bahkan bisa mendengar raungan binatang buas dari luar. Kakinya sekali lagi melangkah turun, tubuhnya terbang keluar. Langkah sengit terakhir di dinding batu menyebabkan tubuhnya terbang keluar dari gua. Bergegas keluar dari gua, sinar matahari yang kuat menyebabkan mata Xiao Yan perih. Saat dia memaksa tubuhnya untuk berputar di udara, wajahnya dipenuhi dengan kesadaran yang tiba-tiba. Saat dia hendak mencapai tanah, dua binatang ajaib peringkat 3 yang menjaga batas luar gua memperlihatkan mulut besar mereka yang buas ke arahnya. Menatap mulut besar bau yang sangat dekat, Xiao Yan putus asa. Dengan seluruh tubuhnya yang lemah, dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk membalikkan keadaan lagi. Saat dia menutup matanya dan menunggu kematian, dua pedang dingin yang sangat dingin, Kiss, dengan marah ditembak jatuh dari langit, membelah dua binatang ajaib yang ganas. Saat mata Xiao Yan terbuka sekali lagi, tubuhnya jatuh di tengah tempat yang lembut dan harum. Membuka matanya dengan suram, semua yang dilihat Xiao Yan hanyalah wajah cantik yang cemas. Bab 142, menyerap energi ungu. Mengamati tubuh Xiao Yan yang terbakar dengan menyedihkan yang dia pegang di dadanya, wajah cantik Yun Zi berubah. Pada saat yang sama, singa bersayap ametis muda meraung marah dan datang dengan gagah dari bagian dalam gua. Namun, ketika tatapannya menyapu ke arah Yun Zi, yang melayang di udara, ia buru-buru membanting cakarnya ke tanah dan meluncur untuk jarak pendek. Rasa bahaya yang luar biasa dari binatang ajaib memberitahunya bahwa wanita di depannya bukanlah eksistensi yang bisa diganggu. Saat singa bersayap ametis muda bersiap untuk mundur, Yun Zi yang berwajah dingin mengayunkan pedang di tangannya. Bila angin berwarna hijau besar meledak dari ujung pedang dan memotong tubuh yang pertama dengan kecepatan kilat. Seketika, percikan api berhamburan ke segala arah. Setelah menerima pukulan berat, singa bersayap ametis muda itu mengeluarkan teriakan melengking dari mulutnya yang besar. Serangan Yun Zi telah membelah retakan yang mengganggu pada lapisan ametis yang melindungi punggungnya. Sialan, beraninya kau menyakiti anakku. Aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Pada saat Yun Zi menyerang, nyala api ungu yang intens terlempar dari langit. Raungan ledakan dan kemarahan dari singa bersayap ametis bergema di seluruh langit. Yun Zi dengan dingin mendengus dan memutar tangannya di depan tubuhnya. Tornado berwarna hijau yang ganas tiba-tiba muncul di permukaan tubuhnya. Itu berputar dengan keras, membuang nyala api ungu yang luar biasa yang datang menyerangnya. Sayap hijau di belakang Yun Zi mengepak saat dia buru-buru mundur sambil membawa Xiao Yan yang tidak sadarkan diri dengan satu tangan. Saat dia mundur, pedang panjang aneh di tangannya menari dengan sudut yang tidak biasa. Dalam sekejap, pedang panjang itu tiba-tiba bergetar dan teriakan dingin keluar dari bibir kecil yang merah dan lembab, puncak angin, meteorit pembunuh. Mendengar tangisan lembut Yun Zi, singa bersayap ametis segera mengeluarkan raungan yang serius. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke bawah dan muncul di depan singa bersayap ametis muda dalam sekejap mata. Kepalanya yang besar bergetar, sekali lagi menyebarkan cahaya ungu ke seluruh kaki langit. Ketika singa bersayap ametis bersiap untuk menggunakan serangan terbesarnya untuk menerima serangan Yun Zi, yang telah berhasil menghancurkan tanduknya sebelumnya, Yun Zi hanya mengepakkan sayapnya dan dengan cepat menyimpan pedang panjang di tangannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia kemudian berbalik dan membuat beberapa lompatan kilat dan menghilang ke cakrawala bersama Xiao Yan. Manusia yang licik. Aku, singa bersayap ametis, tidak akan pernah menyerah untuk membalaskan dendamku padamu. Melihat Yun Zi tiba-tiba melarikan diri, singa bersayap ametis akhirnya menyadari bahwa ia telah ditipu. Cahaya ungu di tubuhnya perlahan melemah sementara aumannya yang marah terus bergema di pegunungan untuk waktu yang lama.
Mengabaikan raungan samar yang bergetar di udara, Yunzi memegang Xiaoyan dan terus terbang menuju pintu keluar dari Magic Beast Mountain Range seperti komet. Beberapa saat kemudian, mereka keluar dari daerah dalam dari pegunungan Magic Beast. Baru kemudian dia menemukan tempat rahasia untuk turun perlahan. Setelah mendarat di area tersembunyi di hutan lebat, Yunzi buru-buru mengeluarkan Xiaoyan dari dadanya dan meletakkannya di tanah. Tangannya menyentuh tubuhnya dan dia tanpa sadar mengucapkan dengan suara terkejut, energi yang luar biasa. Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini? Berbaring di tanah yang sejuk, seluruh tubuh Xiaoyan menjadi hitam. Dia terus menarik pakaiannya tanpa sadar. Ketika dia membuka mulutnya, dia bahkan mengeluarkan uap. Melihat Xiaoyan yang telah mengecilkan tubuhnya kesakitan, kecemasan muncul di hati Yunzi. Dia berpikir sejenak, mengatupkan giginya dan tiba-tiba muncul di belakang punggung Xiaoyan. Dia mengulurkan tangannya dan dengan ringan menekannya ke punggung Xiaoyan yang seperti kompor. Bibir merah kecil Yunzi yang lembab perlahan mengeluarkan napas saat dia perlahan menutup matanya yang cantik. Douqi yang bergelombang seperti lautan dalam dirinya tiba-tiba mengalir di sepanjang tangannya dan buru-buru mengalir ke tubuh Xiaoyan. Douqi Yunzi secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Douze Douqi di Xiaoyan. Di bawah kendalinya, jenis angin Douqi yang memasuki tubuh Xiaoyan dengan cepat menempati semua jalur qi-nya. Douqi kuning pucat milik Xiaoyan dikejar kembali ke pusaran di perut bagian bawahnya. Setelah dia dengan benar mengatur Douqi yang berasal dari Xiaoyan, Yunzi mengalihkan perhatiannya ke energi berwarna ungu yang merembes dari seluruh tubuh internal Xiaoyan. Dihadapkan dengan energi yang tidak diketahui, tetapi luar biasa, seperti ini, jenis angin kuat Douqi tidak lagi begitu baik. Di dalam jalur qi, banyak utas energi berwarna ungu terus dibuang oleh energi tipe angin. Meskipun energi berwarna ungu sangat kuat, itu tidak berdaya melawan pasukan Douqi tipe angin yang tampaknya tidak pernah berakhir. Pada saat itu menjadi seperti anjing liar yang terus mencoba melarikan diri. Saat melarikan diri, ada beberapa energi berwarna ungu yang terus bercampur dengan darah, daging, dan tulang Xiaoyan. Setiap kali energi berwarna ungu bercampur dengan darah dan dagingnya, bintik ungu pucat akan muncul di tempat itu. Segera, Xiaoyan penuh dengan tanda ungu ini. Tidak memiliki ruang tersisa, energi berwarna ungu yang tersisa hanya bisa bersatu untuk membentuk energi berwarna ungu seukuran kepalan tangan yang menggigil saat menyaksikan Douqi tipe angin yang mengelilinginya. Hal kecil yang mengerikan, sudah berakhir. Di luar tubuh, Yunzi, dengan mata tertutup rapat, tiba-tiba berkata. Mengikuti kata-kata Yunzi, Douqi tipe angin yang mengelilingi energi berwarna ungu tiba-tiba menerkam yang terakhir. Tampaknya merasakan bahaya, kelompok energi berwarna ungu ini tiba-tiba bergetar hebat. Di permukaannya, nyala api berwarna ungu mulai naik, membakar beberapa energi tipe angin yang mengisinya. Memang agak aneh. Transformasi energi berwarna ungu tidak menyebabkan Yunzi terlalu terkejut. Setelah menghela nafas ringan, Douqi tipe angin yang dituangkan ke tubuh Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi badai berwarna hijau. Badai berputar dengan kecepatan tinggi dan sesaat kemudian, menarik sekelompok api berwarna ungu ke dalamnya. Seketika, badai berwarna hijau menjadi angin puyuh yang berganti-ganti antara warna hijau dan ungu. Badai terus berputar dengan kecepatan tinggi saat Yunzi mengendalikan kekuatannya dan terus menghilangkan keliaran dalam energi berwarna ungu. Setelah disingkirkan, benih keliaran akan terlempar keluar oleh badai dan dikerumuni oleh pasukan Douqi tipe angin di luar yang menghancurkannya hampir seketika. Saat badai berputar semakin cepat, warna ungu di dalam campuran hijau dan ungu mulai memudar hingga tidak menimbulkan ancaman. Tiba-tiba, badai berhenti berputar dan berangsur-angsur menghilang. Setelah badai menghilang, nyala api ungu pucat muncul di tubuh Xiaoyan. Api berwarna ungu kali ini tampak lebih tenang dari sebelumnya. Karakteristik serangan liarnya juga sedikit berkurang. Hal yang sekarang mungkin adalah energi murni yang dapat diserap dan disempurnakan orang. Yunzi dengan ringan menghela nafas saat dia melihat nyala api ungu pucat. Jarinya menjentikkan punggung Xiaoyan, meniupkan angin ganas yang tak berbentuk ke seluruh tubuh Xiaoyan. Seketika, api ungu pucat ditiup menuju pusaran berputar lambat di perut bagian bawah Xiaoyan. Di bawah tatapan Yunzi, api ungu pucat dengan cepat melewati beberapa jalur qi sebelum ditembakkan ke bagian dalam pusaran. Hampir segera setelah api ungu pucat memasuki pusaran, itu mendorong gerakan besar.
Tidak hanya kecepatan putaran pusaran yang tiba-tiba menjadi jauh lebih cepat, itu juga dengan cepat berkembang dari ukuran aslinya sekitar 2 telapak tangan. Di dalam pusaran kuning pucat, sekelompok api ungu pucat terus berputar bersama yang pertama. Ketika berputar, banyak benang api berwarna ungu terbelah darinya dan berubah menjadi bentuk energi paling dasar yang berasimilasi ke dalam pusaran. Pusaran itu terus membesar hingga mencapai ukuran bola basket dan ukuran ini adalah hasil dari penekanan Yunzi dari luar. Jika dia tidak menekannya, pusaran itu kemungkinan akan terus berkembang. Mungkin benar bahwa ukuran pusaran mewakili pertumbuhan kekuatan seseorang, tetapi Yunzi yang berpengalaman tahu bahwa jika Xiao Yan dibiarkan melompat terlalu banyak level tanpa usaha apapun, itu akan merugikan dalam jangka panjang. Melihat pusaran itu berhenti berkembang, Yunzi, yang telah menyelesaikan tugasnya, mulai menarik douqi yang telah dia tuangkan ke Xiao Yan. Banyak benang douqi tipe api yang lebih kuat dari sebelumnya mulai mengalir dari pusaran di Xiao Yan setelah penarikan douqinya. Akhirnya, mereka mulai mengalir teratur melalui semua jalur Qi Xiao Yan lagi. Dengan penghapusan energi yang menyebabkan masalah di tubuhnya, penampilan luar tubuh Xiao Yan juga mulai kembali ke warna normal. Wajahnya yang awalnya dipenuhi rasa sakit juga berangsur-angsur menjadi tenang sementara tubuhnya yang meringkuk juga menjadi rileks dan menyebar. Menarik tubuh Xiao Yan dengan tangannya, Yunzi dengan lembut menempatkannya ke tanah yang tertutup rumput. Dia menyeka keringatnya dan duduk di sampingnya, mengambil beberapa napas. Dia kemudian memiringkan kepalanya dan memperhatikan wajah tidur pemuda itu. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas lagi dan menggelengkan kepalanya. Menjangkau tangannya, dia melepaskan cincin penyimpanan Xiao Yan dan mengeluarkan kristal roh ungu. Dengan lembut memegang kristal roh ungu yang hangat, Yunzi berbisik, "Terima kasih." Yunzi berdiri dengan gigi menggigit bibir merahnya. Tatapannya menyapu sekelilingnya sebelum dia mulai perlahan melepas gaunnya yang sederhana. Warna merah cerah muncul di wajahnya saat dia melakukannya. Mengikuti tarikan dari jarinya, tubuh memikat yang tampaknya telah diukir dari batu giok yang indah terungkap di hutan lebat. Setelah melepas pakaiannya dengan elegan, Yunzi dengan lembut melepas rompi bagian dalam logam berwarna biru yang memiliki cahaya aneh yang mengalir di atasnya. Begitu dia melakukannya, dia buru-buru mengenakan pakaiannya sambil mengenakan ekspresi malu-malu. Membawa rompi logam bagian dalam dengan kedua tangan, Yunzi dengan hati-hati melipatnya dan meletakkannya di samping Xiao Yan yang sedang tidur. Dengan suara lembut, dia bergumam, "Rompi inti laut ini dibuat dari logam aneh yang dibuat di perut paus biru ekor 3, binatang sihir laut peringkat 6. Kekuatan pertahanannya ditentukan oleh kekuatan pemiliknya. Meskipun kekuatanmu hanya sebesar Douze, bahkan serangan Douzi tidak dapat dengan mudah melukaimu. Kamu telah membantuku beberapa kali, jadi anggap ini sebagai hadiahmu." Setelah menempatkan rompi dengan benar, Yunzi memiringkan kepalanya dan merenung sejenak. Dia kemudian mengeluarkan 2 gulungan dari cincin penyimpanannya, meletakkannya di rompi dan berkata dengan lembut, "Ini adalah gulungan yang berisi metode Qi atribut api Suan tinggi dan teknik Dou tingkat Suan tengah. Saya harap ini akan membantu Anda di masa depan." Petik 2. Begitu dia meletakkan barang-barang itu dengan aman, Yunzi berdiri di samping Xiao Yan. Matanya yang cantik merasakan perasaan yang tidak diketahui. Dia menatap wajah pemuda yang lembut dan tampan itu dan senyum pahit tak berdaya tiba-tiba muncul di wajahnya yang cantik. "Setelah berlatih sendirian selama bertahun-tahun, aku tidak menyangka, pemuda ini. Kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan untuk anak kecil." Sambil mendesah lembut, Yunzi menurunkan tubuhnya dan dengan ringan mematuk bibirnya di dahi Xiao Yan. Sayap hijau di belakangnya mengepak dan dia dengan anggun menyapu ke langit. Di permukaan rumput, aroma samar tetap ada tetapi keindahannya sudah pergi. Bab 143, Bintang 9 Douze. Ketika Xiao Yan muncul dari keadaan tidak sadarnya, hari sudah terbenam. Perlahan membuka matanya dan dengan ringan menggerakkan jari-jarinya, rasa sakit yang diharapkan tidak muncul. Bahkan, ada perasaan berenergi di dalam tubuhnya. Perasaan nyaman yang diperkaya ini menyebabkan Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Sedikit menggerakkan kepalanya, tumpukan rapi rompi bagian dalam logam berwarna biru dan 2 gulungan muncul di depan matanya. Melihat barang-barang ini, Xiao Yan pada awalnya bingung. Segera setelah itu, dia duduk dalam sekejap pemahaman. Matanya dengan marah menjelajahi sekelilingnya tetapi dia tidak dapat menemukan sosok yang anggun dan elegan itu. Rasa kesepian dan depresi mulai muncul di wajah pemuda itu.
Sudah pergi. Tertawa pahit, Xiao Yan dengan lemah berbaring di cabang di sampingnya. Setelah menyipitkan matanya cukup lama, dia dengan malas mengulurkan tangan untuk mengambil rompi logam bagian dalam yang tertata rapi. Memegangnya dengan telapak tangannya, rompi bagian dalam anehnya menahan kehangatan dan tidak dingin. Tangan Xiao Yan dengan ringan meremas rompi bagian dalam dan menemukan bahwa itu lembut seperti sutra, sangat aneh. Meraih rompi biru bagian dalam dengan erat, Xiao Yan meletakkannya di bawah lubang hidungnya dan mengendus, mencium aroma tubuh yang ringan. Dia benar-benar meninggalkan benda yang pas seperti ini di belakang. Dengan ekspresi aneh di wajahnya, Xiao Yan bergumam. Memindahkan rompi logam bagian dalam, tanda cakar yang ditinggalkan oleh singa bersayap ametis muncul dalam pandangannya. Menarik rompi logam bagian dalam ke pelukannya, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak pohon yang jarang, senyum di mulutnya sedikit pahit. Dia kembali dan terus menjadi Do Huang yang dihormatinya. Saya juga harus terus berjuang untuk dosi saya. Dengan paksa menggelengkan kepalanya, Xiao Yan meletakkan kedua gulungan itu ke dalam ring dengan tertekan. Menurunkan kepalanya dan melihat jari belakang di cincinnya, dia bertanya, "Guru, kemana kita akan pergi sekarang?" Cincin itu bergetar ringan, Yao Lao melayang keluar, berputar di sekitar Xiao Yan dan tiba-tiba berbicara, "Pergi lihat kekuatanmu saat ini." Mendengar ini, Xiao Yan bingung dan mengikuti sarannya, dia menutup kedua matanya dan dengan cepat merenungkan keadaan tubuhnya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya, berbicara dengan ketakutan, "Bintang 9 Douse. Bagaimana saya melompat 2 bintang? Apakah karena esensi ametis itu? Hanya 2 bintang. Setidaknya wanita itu bukan idiot, jika dia membantumu menerobos ke Dousi, akan ada masalah besar." Yao Lao berkata tanpa emosi. "Apa artinya?" Xiao Yan bertanya dengan bingung. Energi di dalam ametis essence memang kaya. Namun kekuatan itu terlalu tirani. Meskipun wanita itu sudah menyempurnakannya sekali, jika Anda membiarkan api ungu meningkatkan kekuatan Anda saat ini, pusaran Qi di dalam tubuh Anda hanya akan mengembang dan meledak. Singa bersayap ametis mampu menaikkan seluruh peringkat setelah memakannya karena tubuh fisik mereka yang sangat kuat, sehingga mereka tidak memiliki alasan untuk takut dimangsa oleh api ungu. Tapi kamu, jika kamu mengandalkan api ungu untuk naik ke level Dousi, aku khawatir kamu akan langsung dibakar menjadi tumpukan abu oleh api ungu. Yao Lao berkata sambil tertawa. Menyeka keringat dingin, Xiao Yan akhirnya mengerti bahwa bahkan hal-hal baik tidak dapat dikonsumsi secara acak. Tidak peduli seberapa bagusnya, jika tubuh manusia tidak mampu menahannya, itu hanya akan menjadi racun. Meskipun saat ini, di bawah bantuan tekanannya, kamu hanya mengangkat 2 bintang, kecepatan ini masih membuatku sedikit khawatir. Wanita ini, pasti bisa mengacaukan segalanya. Jenis pelatihan melompat ini memiliki banyak kekurangan. Sambil menggelengkan kepalanya, Yao Lao merenung, berbicara lagi, "Dalam bulan ini, kamu harus berkemah di dalam Gunung Magic Beast dan setiap hari kamu harus memburu 5 atau lebih Magic Beast peringkat 1. Hanya melalui pertempuran, Qi di dalam tubuh Anda dapat menjadi stabil dan kokoh seperti sebelumnya. Jika tidak, ketika kita menghadapi api surgawi di masa depan, Anda tidak akan memiliki kualifikasi untuk melahapnya." Petik 2. Jika harus 5, biarlah 5. Tanpa peduli menggelengkan kepalanya, Xiao Yan berdiri, membawa penggaris berat sementara Yao Lao kembali kering. Menyapu sekeliling sekali lagi, dia akhirnya meninggalkan hutan lebat ini. Berjalan keluar dari hutan, matahari terbenam merah menyala di cakrawala sudah turun di tengah jalan. Berdiri diam dan menatap matahari terbenam untuk waktu yang lama, Xiao Yan menghela nafas dalam kesepian, berbalik dan menghilang di bawah naungan hutan. Ketika Xiao Yan pergi, dia tidak menyadari bahwa di puncak gunung tersembunyi yang tidak terdeteksi di belakangnya, ada seorang gadis dalam gaun putih sederhana, berdiri dengan indah di atasnya dan menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan dengan aman meninggalkan tempat itu, hutan lebat. Sekali lagi menyaksikan sosok muda itu menghilang, dia menghela nafas pelan. Akhirnya tanpa keengganan dan keterikatan yang tersisa, sayap hijau di punggungnya mengepak ringan saat sosoknya berubah menjadi bayangan hijau yang dengan cepat terbang keluar dari pegunungan Magic Beast. Di dalam hutan yang gelap, tikus vampir peringkat 1 dengan hati-hati merangkak, mata merah darahnya yang kecil terus-menerus mengamati hutan dengan kewaspadaan, cahaya dingin yang pahit menyinari gigi dan cakarnya yang tajam.
Ia dengan cepat merangkak tidak jauh dan saat tikus darah itu dengan rakus merumput di getah pohon, kabut putih tiba-tiba muncul dari pohon putih. Seutas energi es melesat keluar, membekukan kaki tikus darah yang baru menyadari situasinya dan hendak melarikan diri. Sepasang taring tajam menutup dan menelan tikus darah dalam sekejap. Berhasil menyelesaikan penyergapan sekali lagi, serigala unicorn berbulu putih merapikan bulu putihnya dengan puas. Serigala putih ini bernama Frost Unicorn Wolf dan kekuatannya berada di puncak peringkat satu binatang sihir sehingga mengalahkan satu tikus darah relatif mudah. Setelah benar-benar menelan tikus darah itu, Frost Unicorn Wolf sekali lagi mencari target baru. Bang! Mengikuti suara yang teredam, dedaunan di sekitar Frost Wolf tiba-tiba melesat ke atas dan menghujani serigala itu. Perubahan mendadak ini menyebabkan Frost Unicorn Wolf mundur dengan panik tetapi, saat tubuhnya bergerak mundur, sesosok manusia melonjak keluar dari dalam dedaunan dan dahan. Pukulan yang memiliki kekuatan buas dan besar, menghantam keras ke arah otak serigala. Kekuatan buas ini menyebabkan bulu pada Frost Unicorn Wolf berdiri tegak. Di mulutnya yang bertaring mengerikan, ada lolongan diikuti oleh energi es putih yang ditembakkan dengan liar. Energi putih itu merangkum sosok manusia untuk sesaat. Namun, kali ini, energi es tidak mencapai efek yang diinginkan. Pada sosok manusia itu, kuning pudar dengan garis-garis ungu Douki muncul di tubuh dan di bawah api yang sangat panas yang bersifat Douki ini, energi es tidak dapat membekukan sosok manusia dan menjadi awan uap putih, berhamburan dengan cepat. Melihat bahwa energi es tidak berpengaruh, serigala unicorn beku dengan cepat berbalik dan melarikan diri untuk hidupnya. Sosok manusia bergegas keluar dari energi es dan melihat serigala unicorn beku yang putus asa melarikan diri. Kakinya tiba-tiba terpelintir dengan aneh sebelum menginjak tanah lagi sementara dia dengan lembut berteriak dari mulutnya, langkah meledak. Mendampingi teriakan itu, cahaya kuning pucat benar-benar muncul dari kaki sosok manusia itu dan dengan kaki kuning yang bersinar ringan, dia menginjak tanah dengan berat. Pada saat itu, ledakan seperti suara terdengar dari tempat kaki bersentuhan dengan tanah. Pada saat yang sama, sosok itu melesat keluar dengan kecepatan gila seperti anak panah yang meninggalkan busurnya, sedikit sulit dipercaya. Mengikuti langkah itu, sosok itu mengambil beberapa langkah lagi dan setiap kali kakinya mendarat, akan ada ledakan seperti suara. 8 suara terdengar, 8 langkah. Hanya dengan 8 langkah itu, sosok itu benar-benar melampaui Frost Unicorn Wolf yang terkenal dengan kecepatannya. Melompati Frost Unicorn Wolf, sosok itu memutar tubuhnya dan dengan kejam meninju kepala serigala itu. Pada saat itu, kecepatan serigala unicorn beku terhenti dan dengan suara teredam, kepala serigala yang tangguh itu meledak dan melesat ke segala arah. Hanya menggunakan satu pukulan untuk menetralkan Frost Unicorn Wolf, sosok itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan tampang pemuda yang jelas dan tampan. Itu Xiao Yan yang sedang berlatih di pegunungan. Xiao Yan hari ini, dibandingkan dengan sebulan yang lalu, memiliki perasaan keras tambahan padanya dan ada perasaan berdarah meresapi tubuhnya. Jelas, harus berburu 5 atau lebih binatang ajaib setiap hari membuat Xiao Yan menjadi baru. Setelah melalui pertumpahan darah, siapapun juga akan memiliki semacam perubahan. Setelah sebulan berburu dan berlatih, Douki di dalam tubuh Xiao Yan yang membuat Yao Lao sedikit khawatir akhirnya stabil dan tenang. Benang energi yang berasal dari Amethyst Essence disempurnakan oleh Xiao Yan beberapa kali ke pusaran Qi di perut bagian bawahnya dan hanya setelah menyusut hampir setengahnya, pemurnian akhirnya berhenti. Meskipun pusaran Qi tampak seperti menyusut, Xiao Yan jelas mengerti bahwa dia saat ini jauh melampaui dirinya dari sebulan yang lalu. Selama bulan ini, Xiao Yan melatih teknik Middle Swan peringkat Dou yang ditinggalkan Yun Zi di salah satu gulungan, dan keterampilan ini adalah langkah meledak yang baru saja digunakan Xiao Yan. Seperti namanya, ini adalah jenis teknik Dou yang mengandalkan momentum dari energi yang meledak untuk meningkatkan kecepatan dan untuk hal ini, Xiao Yan cukup tertarik, dan dengan demikian mempelajarinya. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia paling mampu memanfaatkan 10 langkah-langkah meledak, lagi tidak mungkin. Namun meski begitu, Exploding Steps memiliki kontribusi besar untuk misi berburu Xiao Yan di bulan ini. Yun Zi meninggalkan 2 gulungan, satu adalah metode Qi dan yang lainnya adalah teknik Dou. Tetapi Xiao Yan hanya mempelajari teknik Dou, langkah meledak. Metode Qi lainnya tidak berguna bagi Xiao Yan yang telah mempelajari mantra api dan karenanya, Xiao Yan hanya bisa membiarkannya tanpa pengawasan di dalam ring. Secara keseluruhan,
Bulan pelatihan ini melipat gandakan kemampuan total Xiao Yan dan tanpa batasan atau batasan apapun, mengalahkan Dou Si Bintang 2 bukanlah hal yang mustahil. Setelah akhir bulan, Xiao Yan tinggal di dalam pegunungan Magic Beast selama beberapa hari dan dalam kondisi yang sempurna, membunuh Magic Beast peringkat 2, menggunakannya untuk mengukur buah dari pelatihannya. Setelah mengukur kemampuannya saat ini, pikiran Xiao Yan mengembara ke wajah tegas seorang pria parubaya. Orang itulah yang memaksanya untuk memasuki kedalaman pegunungan Magic Beast beberapa bulan sebelumnya. Dan sekarang, mungkin ini waktu terbaik untuk membalas dendam. Bab 144, Ganmu. Perlahan berjalan di dalam hutan lebat, mata Xiao Yan melirik ke arah hutan yang menipis secara bertahap dan menghela nafas lega. Dia saat ini berada di tepi luar pegunungan Magic Beast. Jika dia terus berjalan untuk jarak tertentu, dia seharusnya bisa bertemu dengan beberapa perusahaan mercenari yang telah memasuki pegunungan untuk berburu binatang ajaib. Mengangkat kepalanya, Xiao Yan memperhatikan langit yang agak gelap dan tanpa sadar mengerutkan kening. Sepertinya dia harus menghabiskan malam di pegunungan sekali lagi. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan menepuk punggung penguasa Suan berat, itu telah sepenuhnya dibungkus dengan kain hitam. Penguasa hitam beratnya yang tampak aneh telah menjadi tanda yang unik, menyebabkan Xiao Yan tidak punya banyak pilihan selain memikirkan cara untuk menyembunyikannya untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Setelah Xiao Yan melewati hutan kecil lainnya, langit akhirnya menjadi sangat gelap. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia bersiap untuk mencari tempat untuk beristirahat. Tatapannya yang bergerak tiba-tiba berhenti saat dia melihat api unggun perlahan naik di hutan tidak jauh, seperti lampu yang memimpin jalan dalam kegelapan. Sebenarnya ada seseorang. Xiao Yan menatap kosong ke api unggun. Setelah beberapa pemikiran, dia mengangkat kakinya dan menuju ke tempat api unggun itu berada. Saat dia mendekat, Xiao Yan samar-samar bisa melihat bahwa 5 orang duduk di samping api unggun. Ada 3 laki-laki dan 2 perempuan, masing-masing membawa senjata mereka sendiri. Di dada mereka ada lencana yang sama, tampaknya mereka adalah tentara bayaran dari perusahaan yang sama. Ketika Xiao Yan perlahan mendekat, seorang pria parubaya di samping api tiba-tiba berbalik. Matanya tertuju ke tempat Xiao Yan berada dan dengan dingin menyala, siapa itu? Mendengar teriakannya, 3 orang di sisinya menarik senjata mereka dari pinggang mereka dengan bunyi dentang sementara seorang gadis di antara mereka yang jauh lebih muda menarik 2 kali sebelum dia berhasil menghunus pedangnya. Wajahnya langsung menjadi merah padam karena terhina. Tolong jangan panik. Saya hanya seorang pejalan kaki yang melihat api unggun dan berjalan mendekat. Seorang pria muda dengan senyum muncul dari balik pohon yang gelap dan dingin. Untuk membuktikan bahwa dia tidak memiliki niat buruk, dia dengan sengaja melambaikan tangannya yang kosong. Melihat wajah muda Xiao Yan, kelima orang itu jelas santai. Pria parubaya itu hendak tersenyum dan berbicara ketika suara seorang wanita muda manja yang renyah disuarakan dari mulut wanita muda yang kesulitan menghunus pedangnya beberapa saat yang lalu. Sepertinya dia ingin melampiaskan amarahnya dari rasa malunya pada Xiao Yan. Apakah kamu tidak tahu sopan santun? Untuk diam-diam memasuki domain perusahaan tentara bayaran lain, apa kau? Mencoba menguping pembicaraan kita. Dituduh palsu tanpa alasan apapun, Xiao Yan menyatukan alisnya dan mengalihkan pandangannya ke gadis itu. Dari penampilannya, dia tampak lebih muda dari Xiao Yan sekitar 1 tahun. Wajahnya, yang memerah karena cahaya api, dianggap cantik tetapi ekspresinya manja dan tidak masuk akal. Bahkan nada yang dia gunakan juga tidak terlalu disukai. Ling Er, jangan katakan omong kosong seperti itu. Melihat ekspresi Xiao Yan, pria parubaya itu menoleh dan menegur sebelum menghadap Xiao Yan sekali lagi dan tersenyum. Saudaraku, apakah kamu juga seorang tentara bayaran? Mengapa Anda datang ke pegunungan Magic Beast sendirian? Petik 2. Haha, saya seorang dokter. Saya datang sendiri untuk mencari bahan obat yang sudah habis. Tanpa diduga, saya akhirnya menghabiskan waktu yang lama. Xiao Yan mengeluarkan beberapa ramuan obat dari saku dadanya dan tersenyum pada pria parubaya yang lengah. Oh, pria parubaya itu merasa sedikit lega setelah mendengarkan penjelasan Xiao Yan dan dengan hati-hati mengamati ramuan obat di tangan Xiao Yan. Dia menunjuk ke api unggun di sampingnya dan berkata tanpa henti, mengapa kamu tidak datang dan duduk? Malam adalah saat binatang ajaib paling aktif. Agak berbahaya untuk keluar sendirian. Petik 2. Dengan penuh syukur menganggukkan kepalanya, Xiao Yan berjalan menuju sisi api di bawah tatapan beberapa orang. Dia duduk dan tersenyum malu pada mereka.
Saudaraku, saya dipanggil Kagang. Seperti yang Anda lihat di sini, haha, bintang 5 dose. Pria parubaya itu menunjuk ke 5 bintang di bawah lencana tentara bayarannya dan tertawa. Yao Yan, saya seorang dokter dan kekuatan saya dapat dianggap sebagai bintang 2 dose. Xiao Yan mengedipkan matanya dan tersenyum. Kamu memiliki cukup banyak keberanian. Hanya bintang 2 dan Anda benar-benar berani menjelajah ke pegunungan Magic Beast. Jika Anda tidak bertemu kami malam ini, saya khawatir Anda akan menjadi makanan di perut binatang ajaib. Setelah mendengar kekuatan Xiao Yan, gadis muda yang dikenal sebagai Ling Er langsung tertawa meremehkan. Xiao Yan tersenyum tipis. Berdasarkan karakternya, dia secara alami mengabaikannya dan melemparkan pandangannya ke wanita lain dan 2 pria. Sambil tersenyum, dia berkata, Yao Yan, bintang 2 dose. King Xin, bintang 4 dose. Wanita yang mengenakan gaun hijau dengan sopan tersenyum pada Xiao Yan. Mosi, bintang 4 dose. Haha, kakak, kamu bisa memanggilku singa. Seorang pria dengan tubuh yang agak kuat memberi Xiao Yan senyum jujur. TL, si tanda hubung lebih besar dari bagian dari si yang artinya singa. Xiao Yan tersenyum pada pria terakhir dan melirik gadis muda yang sangat senang dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia sepertinya memuja pangeran yang menawan ini. Di dalam pemujaan itu, juga ada naksir seorang gadis muda. Ini hanya diharapkan. Yang paling disukai gadis-gadis yang dicintainya adalah ksatria berbaju zirah yang memiliki kekuatan dan penampilan, sangat mirip dengan Mulan. Setelah perkenalan singkat di antara para pihak, mereka mulai mengendurkan diri. Selama percakapan, pria parubaya yang dikenal sebagai Kagang menanyakan Xiao Yan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan dokter secara alami. Ketika Xiao Yan menjawabnya dengan sempurna, keraguan terakhir di Kagang telah hilang dan beberapa dari mereka mulai mengobrol. Di tengah obrolan mereka, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa orang-orang ini adalah anggota dari salah satu dari 3 perusahaan tentara bayaran besar, pasukan tentara bayaran pertempuran berdarah. Dikatakan juga bahwa gadis muda bernama Ling Er adalah putri dari salah satu eselon atas dari perusahaan tentara bayaran. Tidak heran dia manja dan tidak masuk akal. Dengan kekuatan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah, dia benar-benar bisa melakukan apa yang dia mau. Setelah menjadi akrab satu sama lain, Xiao Yan tidak melupakan alasan dia datang. Kadang-kadang, dia dengan sembarangan mengajukan beberapa pertanyaan tentang berita perusahaan tentara bayaran kepala serigala dan situasi saat ini di kota Qingshan. Mengenai pertanyaan yang jawabannya bukan rahasia, Kagang tidak menahan apapun. Dia tersenyum ketika dia berbicara tentang situasi saat ini dari perusahaan tentara bayaran kepala serigala dan beberapa tindakan mereka. Setelah mendengar berita dari mulut Kagang, Xiao Yan akhirnya menghela nafas santai. Untungnya, prediksinya tentang 3 perusahaan tentara bayaran yang bekerja sama untuk menangkapnya tidak terjadi. Dengan kekuatannya sekarang, perusahaan tentara bayaran kepala serigala bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Xiao Yan awalnya ingin pergi setelah mendapatkan informasi yang dia butuhkan tetapi tidak bisa menolak ajakan antusias dari Kagang. Dia akhirnya mengikuti niat yang terakhir dan menghabiskan malam dengan beristirahat di perkemahan. Tentu saja, selama dia beristirahat, gadis yang malu karena kesalahannya berulang kali menggali padanya. Xiao Yan, bagaimanapun, malas untuk mengganggunya. Dia memasuki tenda, membaringkan kepalanya dan tidur, membuat gadis muda itu marah hingga menginjak kakinya. Malam berlalu dengan damai. Xiao Yan dengan nyaman keluar dari kamp saat langit perlahan menjadi cerah. Dia melihat Kagang dan yang lainnya berkemas dan dengan cepat melangkah maju sambil tersenyum, berniat membantu. Oh, apakah kamu akhirnya bangun? Kami bekerja keras sepanjang malam untuk berjaga-jaga, tapi kamu hanya tidur sampai sekarang. Sungguh tuan muda. Sebelum dia berjalan, suara dingin gadis muda itu terdengar di udara pagi. Tanpa melirik wanita muda dengan tangan di pinggangnya, Xiao Yan hanya pergi ke depan untuk membantu Kagang mengepak tenda. Jika dia tidak menyebarkan kotoran binatang sihir peringkat tinggi di sekitar tenda, apakah dia benar-benar berpikir bahwa malam terakhir akan berlalu dengan begitu damai? Alis gadis muda itu terangkat saat melihat Xiao Yan mengabaikannya. Jika Mulan tidak menahannya, dia akan menghinanya lagi. Setelah mengepak tenda, Xiao Yan mengikuti yang lain untuk jarak pendek saat mereka menuju ke arah yang sama.
Xiao Yan melihat ke jalan besar yang tidak jauh dari situ dan tanpa sadar tersenyum. Saat itu, dia mulai melarikan diri untuk hidupnya dari sekitar sana. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia menghadap Kagang dan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Paman Kagang, kita akan berpisah di sini. Terima kasih atas perhatian yang telah Anda berikan kepada saya selama perjalanan." SL, menangkupkan kedua tangan, suatu bentuk sapaan orang Cina menggunakan. "Yao Yan, bukankah kamu juga pergi ke kota Qingshan? Kami juga menuju ke arah yang sama." Melihat Xiao Yan berniat pergi, Kagang yang tertegun bertanya. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia bisa memilih untuk mengabaikan bocah manja bernama Ling Er, suara mengejeknya membuatnya merasa kesal. Dia tidak masokis sehingga dia memutuskan bahwa lebih baik baginya untuk bepergian sendiri. "Hehe, aku tiba-tiba ingat bahwa aku masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Saya khawatir saya harus berhenti di sini selama setengah hari. Anda semua harus pergi ke depan." Petik 2. Ayo, Paman Kagang, apa asyiknya membawa barang bawaan itu? 2 bintang, iya, dia bahkan tidak bisa dibandingkan denganku. Bocah manja itu dengan cepat menghentikan Kagang tepat saat Kagang hendak membuka mulutnya dan berbicara. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Kagang hanya bisa tersenyum meminta maaf pada Xiao Yan dan berbalik. Ketika dia melakukannya, dia terdiam dan berkata dengan cemberut, "Sungguh sial. Kami benar-benar akhirnya bertemu dengan pria yang menjengkelkan ini." Petik 2. Setelah mendengar kata-kata ini, Xiao Yan, yang hendak pergi, mau tak mau mengalihkan pandangannya ke jalan utama. Sekelompok 7 atau 8 pria yang menunggangi kuda bertanduk tunggal datang berlari kencang. Sepanjang jalan, semua orang buru-buru menghindar, takut terluka secara tidak sengaja. "Siapa dia?" Mengamati pemimpin, seorang pria kurus tinggi menunggang kuda bertanduk tunggal, Xiao Yan penasaran bertanya. "Pemimpin perusahaan kedua dari perusahaan tentara bayaran kepala serigala, Ganmu." Kagang tertawa getir, "Orang ini selalu mengganggu kita dengan cara yang salah. Tidak ada hal baik yang terjadi setiap kali kita bertemu dengannya. Apalagi orang ini adalah bintang 9 Douse, kita tidak bisa mengalahkannya." Pemimpin perusahaan kedua dari perusahaan tentara bayaran kepala serigala. Mendengar ini, Xiao Yan seketika membeku. Sesaat kemudian, senyum muncul di wajahnya. "Orang ini lagi. Paman Kagang, ayo cepat pergi, buru-buru." Melihat pria di atas kuda itu berlari kencang, wajah gadis muda manja itu memutih saat dia berkata dengan suara panik. Melihat wajahnya yang panik, Xiao Yan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Tentu saja, orang jahat akan disiksa oleh orang jahat lainnya. Selama beberapa orang berbicara, pria kurus jangkung itu sudah berkuda. Dia mengalihkan pandangannya ke Kagang dan yang lainnya dan menyeringai, "Hei, bukankah ini Kagang dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah? Nah, apakah Anda berhasil mendapatkan sesuatu dari memasuki pegunungan Magic Beast kali ini?" Kagang menekan alisnya erat-erat dan mengabaikannya. Pria kurus itu tidak keberatan ketika melihat Kagang tetap diam. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Ling Er yang berusaha bersembunyi. Dia dengan cabul menjilat lidahnya dan tersenyum cemerlang ketika dia berkata, "Ling Er semakin menawan. Aku paling suka gadis-gadis muda sepertimu. Haha, rasanya sangat enak. Kamu seharusnya tidak sendirian di masa depan, haha." Mendengar tawa cabul pria kurus tinggi itu, tubuh Ling Er bergetar. Dia buru-buru bersembunyi di balik punggung Kagang, tidak berani membuka mulut untuk berbicara. "Haha, aku ada urusan penting hari ini jadi aku tidak akan bermain denganmu lagi. Haha, lain kali kita bertemu, aku tidak akan begitu baik." Setelah melecehkan gadis muda itu, lelaki kurus tinggi itu tertawa keras dan mencambuk kudanya dengan cambuk kudanya dan pergi. Melihat pria jangkung kurus itu pergi, Kagang dan yang lainnya menghela napas lega. Namun, saat pria tinggi kurus itu bergegas pergi, sebuah ledakan terdengar di sisi jalan. Pada saat yang sama, sosok hitam melesat ke arah pemimpin perusahaan kedua seperti sambaran petir. Garis miring terbalik. Sosok manusia tiba di atas kuda dalam sekejap. Dia memutar tubuhnya dan dengan kejam menendang kaki kanannya di dagu pria kurus tinggi itu. Seketika tubuh yang terakhir melengkung di udara dan menghantam tanah dengan keras. Guk, seteguk darah segar dimuntahkan. Sebelum pria jangkung dan kurus itu punya waktu untuk bereaksi, sebuah kaki menginjak dadanya dan tawa samar seorang pria muda secara bertahap terdengar,
tetap di sini. Ini akan menyelamatkan saya dari kesulitan karena harus mencari Anda nanti. Petik 2. Semuanya terjadi dalam sekejap dan wajah Kagang dan yang lainnya tanpa sadar dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Ganmu tiba-tiba muncul di bawah kaki seseorang. Ini terutama terjadi ketika tatapan mereka mengikuti kaki yang menginjak tubuh Ganmu dan bergerak ke atas. Tatapan mereka yang tercengang menjadi beku. Bab 145, Membunuh Bintang 9 Douse. Ganmu yang terlalu arogan, dalam sekejap, berubah menjadi seseorang yang secara acak diinjak oleh kaki orang lain. Perubahan 180 derajat ini menyebabkan tidak hanya Kagang dan yang lainnya menatap kaget tetapi juga mengakibatkan bawahan di belakang Ganmu mengungkapkan ekspresi terkejut. Di jalan yang luas, banyak orang yang lewat dengan tatapan kosong menatap Ganmu yang berada di bawah kaki Xiao Yan dan tidak dapat memulihkan pikiran mereka. Dalam sekejap jalan yang bising itu menjadi sunyi senyap. Beberapa saat kemudian, Kagang dan kelompoknya akhirnya pulih. Mereka menatap Ganmu yang ditekan erat di bawah kaki Xiao Yan dan saling bertukar pandang. Apakah ini bintang 2 Doze yang sama dari sebelumnya? Dari kecepatan dan kekuatan eksplosif yang dia tunjukkan, kekuatan menakutkan pemuda ini tidak akan lebih lemah dari bintang 9 Ganmu, Doze. Sepertinya kita semua salah. Sambil menggelengkan kepalanya, Kagang tersenyum pahit sambil menghela nafas. Sepertinya pemuda itu menyembunyikan kekuatannya. Bersembunyi di balik tubuh Kagang, Ling Er juga terkejut dengan perubahan mendadak ini. Matanya menatap pemuda yang dengan mudah memegang Ganmu, yang bahkan ayahnya tidak bisa kalahkan, di bawah kakinya. Dia tidak menyangka bahwa pemuda yang berulang kali dia ejek sepanjang hari akan memiliki kekuatan yang begitu besar. Mengingat sikapnya terhadapnya, senyum mengejek diri sendiri muncul di wajah cantik Ling Er untuk pertama kalinya. Tidak heran dia berpura-pura tuli terhadap kata-katanya terlepas dari bagaimana dia mengejeknya. Mungkin di dalam hatinya, dia seperti badut yang menampilkan pertunjukannya sendiri. Menghela nafas dalam hati, gadis muda itu memperhatikan Ganmu yang dadanya diinjak-injak oleh pemuda itu. Di bawah sinar matahari pagi, sosok pemuda itu tampak sangat tinggi dan senyum hangat di wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak sedang memukul seseorang melainkan sedang mengobrol dengan teman baiknya. Ling Er menatap pemuda itu sebelum tiba-tiba memiringkan kepalanya dan menatap Mulan yang berpakaian putih di sampingnya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa perasaan pemujaan yang dia miliki untuknya di dalam hatinya telah sangat berkurang. Batuk hebat disertai darah keluar dari mulut Ganmu. Baru saat itulah pikirannya akhirnya terbangun dari keadaan bingungnya. Dengan mata terbelalak, dia memelototi pria muda di atasnya dan mendesis, "Bajingan kecil, apakah kamu benar-benar tahu siapa aku?" Pemimpin perusahaan kedua dari perusahaan tentara bayaran kepala serigala. Mengangguk kepalanya, Xiao Yan menjawab sambil tersenyum, "Maaf tapi aku datang karena aku tahu tentang identitasmu." Mata Ganmu sedikit menciut saat dia menatap tajam ke wajah yang lembut dan tampan yang tersenyum ini. Sesaat kemudian, sebuah pikiran muncul di benaknya. Wajah pemuda dari beberapa bulan yang lalu secara bertahap menyatu dengan wajah orang di depannya. Seketika, suara terkejutnya berteriak tanpa sadar, "Kamu adalah Xiao Yan. Bukankah Anda dikejar ke daerah dalam dari pegunungan Magic Beast? Kenapa kamu masih hidup?" Ketika kata-kata Ganmu keluar dari mulutnya, suara orang-orang di sekitarnya meledak menjadi kegemparan. Saat itu, perusahaan tentara bayaran kepala serigala menggunakan semua kekuatan mereka untuk mengejar pemuda bernama Xiao Yan ke daerah dalam pegunungan binatang sihir dalam upaya untuk membunuhnya. Tanpa diduga, pemuda itu berhasil keluar hidup-hidup dari daerah dalam pegunungan, yang juga dikenal sebagai zona kematian. Xiao Yan. Dia sebenarnya adalah Xiao Yan yang telah menyebabkan pergolakan di perusahaan tentara bayaran kepala serigala. Di satu sisi, wajah Kagang dipenuhi dengan keterkejutan. Baginya dan kelompoknya untuk dapat berjalan bersama orang yang dikabarkan terkenal di pegunungan Magic Beast ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Bunuh dia. Setelah dipermalukan di depan umum, wajah Ganmu semakin mengancam. Atas perintah ledakannya, bawahannya buru-buru mengeluarkan senjata mereka sambil mengenakan ekspresi sengit dan menyerang Xiao Yan dalam upaya untuk membunuhnya. Pada saat yang sama, douki hijau pucat dengan cepat bangkit dari tubuh Ganmu. Tinjunya perlahan berubah menjadi warna kayu yang layu dan dengan teriakan pelan, menghantam betis Xiao Yan. Langkah meledak. Mengikuti panggilan Xiao Yan di dalam hatinya,
Energi kuning samar dengan cepat terbentuk di kaki Xiao Yan dan dia dengan cepat menginjak dada Ganmu. Tubuh Xiao Yan kemudian melesat ke arah beberapa tentara bayaran yang sedang menunggangi kuda mereka. Guru, kekuatan ledakan dari langkah meledak melepaskan ledakan keras di dada Ganmu. Kekuatan yang melonjak secara langsung menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah segar lagi. Ganmu dengan gemetar berdiri setelahnya dan menarik batang baja dari punggungnya. Menggertakkan giginya karena marah, dia menyerang Xiao Yan. Xiao Yan, yang melesat seperti angin, melewati pertahanan beberapa penjaga dalam sekejap. Meraih gagang penguasa Suan berat dengan tangan kanannya, Xiao Yan tiba-tiba menariknya, melepaskannya dari batas kain hitam. Tubuh penguasa besar itu hancur secara horizontal keluar, langsung menyebabkan beberapa tentara bayaran secara bersamaan terlempar ke tanah dan batuk darah. Dalam kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk 2 hingga 3 pertukaran, Xiao Yan dengan mudah mengalahkan beberapa tentara bayaran dengan kekuatan bintang 5 doses. Dia kemudian perlahan berbalik dan melihat Ganmu menyerangnya dengan batang logam di tangannya dan warna hijau pucat Douqi menutupi tubuhnya. Membawa penguasa Suan berat dengan tangan kanannya, Xiao Yan berhenti sejenak sebelum kakinya sekali lagi dengan keras menginjak tanah. Dengan suara ledakan, tubuh Xiao Yan melesat ke depan dan berada di depan Ganmu dalam sekejap mata. Dia sedikit mengencangkan cengkeramannya pada penguasa Suan berat dan, dengan kekuatan yang sangat ganas, dengan kejam meretas Ganmu. Kekuatan tajam dari angin yang pecah menyebabkan wajah putih Ganmu menjadi lebih buruk. Tidak dapat menghindari serangan itu, dia buru-buru memegang batang logamnya erat-erat dan membiarkan Douqi di tubuhnya melonjak sebelum menghadapi pukulan itu. Bang! Suara dua benda logam bertabrakan terdengar di jalan, menarik perhatian semua orang. Hampir seketika setelah batang logam dan penggaris berat bertabrakan, energi yang sangat besar pada mereka menyebabkan tubuh Ganmu tenggelam ke titik di mana bagian belakang kakinya tenggelam di tanah. Merusak. Melihat Ganmu menggigit bibirnya dan menahannya, Xiao Yan tertawa dingin. Dia melepaskan sedikit lagi Douqi dari tubuhnya dan menuangkannya ke dalam Heavy Suan Ruler yang gelap gulita. Retak. Dengan peningkatan kekuatan penguasa hitam berat, beberapa garis retak perlahan muncul di batang logam di tangan Ganmu. Sesaat kemudian, garis retakan dengan cepat melebar dan batang logam akhirnya pecah dengan suara yang jernih. Melihat senjatanya dipatahkan dengan paksa oleh lawannya, ekspresi ngeri muncul di wajah Ganmu. Tubuhnya membentuk kurva aneh dan kakinya buru-buru melangkah mundur. Dentang. Setelah mematahkan batang logam, penguasa Suan berat terus meretas ke bawah dan membelah bekas luka yang dalam di tanah. Xiao Yan mengangkat matanya saat dia melihat Ganmu menghindari serangan itu. Kakinya sekali lagi dengan keras menginjak tanah. Dengan suara ledakan, tubuhnya muncul di belakang punggung Ganmu yang mundur seperti kilatan petir. Dia tersenyum, menarik kaki kanannya ke belakang dan melemparkan tendangan keras yang membawa kekuatan keras ke punggung Ganmu. Guru. Setelah sekali lagi menerima pukulan berat lainnya, wajah putih Ganmu yang semula putih menjadi jauh lebih pucat. Seteguk darah lainnya dimuntahkan dengan keras. Seperti labu, tubuhnya berguling-guling di tanah selama lebih dari 10 meter dan berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Di jalan utama, semua orang yang menyaksikan Ganmu dipukuli oleh Xiao Yan diam-diam menghirup udara dingin. Ganmu dipukuli sebelumnya bisa dijelaskan dengan dia tertangkap basah. Namun, rantai konfrontasi langsung ini telah membuat semua orang tahu bahwa kekuatan pemuda yang tampak cukup muda ini berada di atas Ganmu. Dia benar-benar bisa mengalahkan bintang 9 Douze di usia yang begitu muda. Di masa depan, seberapa kuat dia? Sungguh bakat yang menakutkan. Perusahaan tentara bayaran kepala serigala benar-benar sial untuk mengacaukan orang seperti itu. Setelah melihat hal yang menentukan dari pertarungan Xiao Yan, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan rasa iri di hati mereka. Setelah berguling-guling di tanah seperti labu selama lebih dari 10 putaran, Ganmu akhirnya bangkit kembali. Dia menatap tatapan mengejek di sekelilingnya dan matanya tanpa sadar memerah. Mengangkat kepalanya, dia menatap pemuda yang membawa penggaris berat dengan wajah penuh kebencian dan mengancam yang menyebabkan orang lain bergidik. Bajingan kecil, jika Anda berakhir di tangan saya akan membuat Anda menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Suara serak Ganmu dengan dingin berkata, saya tidak berpikir Anda akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Xiao Yan tersenyum. Matanya juga dipenuhi dengan niat membunuh yang gelap dan sedingin es.
Jika dia bisa membunuh Dou Ze bintang 9, itu akan menjadi pukulan besar bagi perusahaan tentara bayaran kepala serigala. Terlepas dari apa yang terjadi, dia pasti tidak akan membiarkan orang ini kembali hidup-hidup. Ganmu dengan dingin mencibir tapi hatinya sedikit gelisah. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya telah menghancurkan kesombongannya menjadi berkeping-keping. Dia melirik sekelilingnya dan ketika sudut matanya mendarat di Ling Er yang hanya tidak jauh darinya, senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Beberapa waktu yang lalu, ternyata Xiao Yan bersama dengan kelompok Kagang dan kemungkinan besar mereka sudah saling mengenal. Jika dia ingin melarikan diri dari Xiao Yan, dia perlu memikirkan beberapa metode yang kurang jujur. Ketika pikirannya mencapai titik ini, Ganmu menggerakkan tubuhnya dan tiba-tiba bergegas menuju kelompok Kagang. Saat tubuh Ganmu bergerak, kelompok Kagang segera menyadari ada yang tidak beres. Namun, kecepatan Ganmu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Tepat ketika mereka telah menyiapkan pertahanan mereka, tubuh Ganmu tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju Ling Er yang tidak berpengalaman. Ling Er, hati-hati. Kagang buru-buru menelepon ketika dia melihat Ganmu tiba-tiba berubah arah. Hanya setelah mendengar panggilannya, Ling Er mengalihkan pandangannya yang tumpul dari Xiao Yan. Ketika dia melihat Ganmu dengan mengancam menerkam ke arahnya, wajah kecilnya dipenuhi dengan kepanikan. Tubuhnya, bagaimanapun, tampaknya telah mengeras dan tidak bisa bergerak. Ling Er kecil, haha. Ayo pergi. Datang dan bermainlah dengan paman. Melihat ekspresi panik di wajah gadis muda itu, ketidaksopanan di hati Ganmu melonjak saat dia tertawa cabul. Ling Er jatuh ke belakang ke tanah dalam ketakutan ketika dia melihat bahwa Ganmu ada di sekitarnya. Wajah pucatnya terus menggigil, dia tahu betul nasib yang menunggu gadis-gadis yang ditangkap Ganmu. Menyaksikan ketakutan gadis muda itu, Ganmu menjadi semakin bersemangat. Namun, saat dia bersiap untuk menangkapnya, seorang pria muda yang membawa penggaris berat muncul seperti hantu di depan gadis muda itu. Mengangkat matanya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, perusahaan tentara bayaran kepala serigala memang penuh dengan sampah. Dengan pernyataan itu, Xiao Yan mengencangkan cengkeramannya pada penguasa Suan berat dan mengisinya dengan energi ganas. Itu berubah menjadi bayangan hitam dan dengan cepat berayun secara horizontal keluar. Bang! Di bawah mata ngeri Ganmu, penguasa tanpa ampun menabrak dadanya. Seketika, matanya sedikit menonjol dan dadanya runtuh ke dalam. Beberapa suap darah dan organ dalam yang hancur dimuntahkan dari mulutnya sementara tubuhnya terlempar ke belakang dan berhenti secara bertahap setelah mematahkan 2 atau 3 pohon. Rasa dingin muncul di hati semua saksi saat mereka menyaksikan Ganmu perlahan-lahan menjadi tak bernyawa saat dia berbaring di bawah pohon. Setelah melirik mayat itu dengan acuh tak acuh, Xiao Yan memutar tangannya dan meletakkan penggaris itu kembali di belakangnya. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Kagang tanpa berbalik untuk melihat gadis muda yang ketakutan di tanah dan perlahan mulai berjalan menuju kota Qingshan. Mengamati punggung pria muda yang membawa penguasa berat berwarna hitam yang menghilang di cakrawala, Ling Er, yang duduk membeku di tanah, berkata dengan suara bergetar lembut, "Aku. Maaf.